Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang tema yang berbeda teman-teman ya. Sebenarnya temanya sih tema-tema yang kemarin-kemarin udah pernah, yaitu tentang percintaan teman-teman ya, percintaan per bulannya ya. Dan tema kali ini memang untuk bagaimana percintaan untuk kedua belas zodiak khusus di bulan Juni 2026, di sepanjang bulan Juni gitu. Tapi untuk kali ini kita zodiaknya acak teman-teman ya. Zodiaknya acak, aku pilih random aja, enggak yang urutan. Karena ini aku mau kasih 4 zodiak dulu per hari ya. Di luar video yang kayak biasa, yang tema-tema reguler. Oke, jadi ini tuh kayak tambahan aja sebenarnya. Dan malam hari ini aku ngasih tambahan ya, tambahan, besok baru yang regulernya kita mulai. Oke, jadi tema pada malam hari ini adalah untuk percintaan ya. Dan aku akan mulai dari zodiak yang pertamanya di sini. Aduh sorry teman-teman, itu Leo ya. Zodiak pertama di sini ada Leo ya. Oke, buat para Leo, mari kita lihat bagaimana kehidupan percintaannya Leo di bulan Juni, di sepanjang Juni 2026 Leo. Oh ya teman-teman, kayak biasa ya, aku nggak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan untuk kalian yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget ya. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, please jangan galau sendirian teman-teman. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading, buat tanya apapun tentang masalah, apalagi untuk kehidupan percintaanmu ya. Oke, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Murah ya, murah aja kalau sama aku, tidak mahal-mahal. Oke, langsung aja buat para Leo, mari kita cek. Yang pertama kita akan cek energi utama untuk percintaan kamu di bulan Juni ya. Aku lihat gambaran besar energi cinta yang mengelilingi kamu gitu ya di bulan Juni ini. Sebenarnya ada hal-hal yang coba untuk kamu fokuskan. Energi kamu tuh kalau soal cinta sebenarnya fokus, berjelas-jelas. Kalau untuk yang punya pasangan ini fokus sama pasangan. Terus single pun di sini kalau aku lihat ya, berjelas-jelas soal hubungan. Siapapun yang mendekat ke kamu, kamu mencoba untuk berjelas-jelas kayak mau serius atau mau main-main nih. Kalau memang belum mau serius, silakan mundur gitu. Karena aku nggak ada waktu buat main-main gitu. Energi kamu memang mencoba untuk membuat terobosan baru gitu loh. Karena Leo nggak ingin adanya masalah-masalah baru lagi, kegalauan-kegalauan yang baru lagi dalam kehidupan percintaannya. Itu energi utamamu untuk cinta di Juni ya. Jadi sangat serius ya sebenarnya di sini ya. Serius dalam artian di sini untuk melindungi diri sendiri juga, biar nggak banyak kegalauan lagi. Kak capek kak galau-galau gitu ya, ngurusin orang-orang yang istilahnya di sini nggak serius atau nggak mau fokus, nggak mau komit, buat apa gitu ya. Hal yang kedua, gimana perasaan terdalammu di bulan ini, apa yang sebenarnya kamu rasakan gitu soal kehidupan percintaan kamu ya. Aku melihat sebenarnya perasaan terdalam kamu di bulan ini bahwa apapun soal urusan asmara ya kak ya, selama aku ataupun pihak-pihak yang bersamaku mau untuk sama-sama menjalin hubungan dengan baik, pastilah akan berjalan dengan baik. Pastilah akan, ibarat kata dalam hubungan itu, kalau kita itu berelasi kayak partner bisnis, kalau sama-sama saling support, saling memahami, pasti hubungannya akan baik-baik aja, pasti akan sukses bisnisnya gitu. Sama untuk urusan asmara pun, kalau dua-duanya di sini istilahnya saling mencintai, pastilah akan sama-sama sukses. Beda kalau yang bertepuk sebelah tangan, itu yang kamu rasakan. Jadi Leo sebenarnya di balik perasaannya logikanya juga jalan nih. Intinya dalam hubungan itu pasti berhasil kalau dua-duanya mau berhasil, bukan hanya sebelah pihak saja ya. Lalu ketiga, gimana perasaan pasangan kamu ya, pasangan, crush ataupun seseorang terhadap kamu gitu. Jika kamu single, ini tuh menunjukkan energi seseorang mendekat ke kamu ya di Juni ini. Terkadang ada keraguan-keraguan terhadap Leo di sini ya, entah itu ragu milih Leo, entah itu ragu bener nggak, Leo ini orangnya bener nggak sih aku milih Leo gitu ya.
Atau Leo ini sebenarnya memilih aku benar nggak sih, perasaan dia tahu main-main doang gitu. Kamu diragukan di sini Leo. Sama seseorang yang kamu sayangi, kamu diragukan ya. Mereka meragukan kesetiaan kamu terkadang di sini ya. Mereka meragukan, kok kamu baik banget sama mereka, kok bisa sayang, kok bisa cinta sama mereka gitu. Kamu diragukan. Aduh, sepele nih ya, sepele banget. Ini lucu deh. Ini buat Leo yang couple terutama juga ya. Ini pasangan kamu terkadang meragukan kesetiaan kamu loh. Kayak, ini bener gak sih Leo sebaik ini sama aku? Atau dia manis di depan aku, ternyata ada yang lain di belakang. Kok baik banget gitu. Emang Leo tuh kalau so sweet tuh so sweet banget temen-temen ya. Sama pasangan tuh kalau udah setia banget gitu. Tapi ada juga Leo-Leo yang memang player juga ya. Oke. Semoga itu bukan Leo-Leo menonton ini ya, tapi mungkin ada yang mengakui, Kak, aku memang Leo, aku memang player, tapi aku nggak mudah untuk dipermainkan perasaanku sama orang. Oke, kalau yang single, berarti energi yang mendekat sama kamu itu ragu gitu loh. Kok kamu baik banget, kok kamu mau nerima dia gitu ya. Terus yang keempat, apa yang kamu harapkan dalam cinta, keinginan dan tujuan cinta di bulan ini seperti apa Leo? Tujuan kamu sebenarnya sih simple, selalu ada hal-hal baru yang mengembirakan, kabar-kabar baik ya dari orang yang kita cintai seperti itu, dan juga lebih peka terhadap kamu di sini. Dan mungkin lebih bisa kejar mimpi bareng bersama, bisa gapai tujuan bersama, bahkan mungkin bisa kasih banyak surprise di dalam kehidupanmu gitu ya. Orang bersama dengan kamu di sini selalu memberikan kejutan-kejutan yang membuat kamu tuh jadi bahagia. Contoh, sebenarnya nggak perlu hadiah kejutan itu teman-teman, dengan menampakkan banyak perubahan di sini menuju ke arah yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih baik setelah bersama dengan Leo, itu tuh udah luar biasa bagi Leo gitu ya. Jadi kamu tuh sebenarnya lebih banyak berharap untuk dimengerti gitu sama orang yang kamu cintai ya, ataupun dalam kehidupan percintaan kamu hanya berharap bisa dimengerti oleh seseorang ya. Lalu yang kelima, apa yang semesta ingin kamu sadari, pelajaran ataupun kesadaran yang penting tentang hubungan atau percintaan di Juni gitu. Nah ini, semesta ingin kamu menyadari bahwa romantisme itu hal yang wajib dan perlu buat kamu lakukan Leo. Bahwa dalam hubungan bukan hanya sekedar transaksional, kalau udah jadian ya udah gitu ya, kalau udah bersama ya udah, kalau udah PDKT ya udah nunggu jadian aja, nggak gitu. Hubungan itu perlu dirawat dengan romantisme. Hubungan tidak hanya soal uang, tidak hanya soal di sini kayak prestisius doang gitu. Biasanya kan orang-orang tertentu nih, oh ini karena harta, karena jabatan ya, kita sama-sama dari kalangan atas, harus sama kalangan atas gitu bersatunya. Bukan hanya karena itu doang gitu, tapi hubungan itu, cinta itu adalah sesuatu yang pakai hati gitu, bukan transaksi jual beli gitu teman-teman. Jadi itu yang semesta ingin kamu sadari Leo. Hubungan percintaan, soal rasa itu bukan tentang transaksional gitu. Romantisme, idealisme dalam asmara, perhatian itu adalah hal yang pasti gitu. Karena tanpa adanya romantisme berarti kamu tidak cinta dan tidak atau tidak mencintai, ataupun sebaliknya tidak dicintai gitu. Romantisme menunjukkan seseorang mencintai kamu ataupun kamu yang mencintai seseorang di sini ya. Lalu yang keenam, hal baik yang datang dalam kehidupan percintaan kamu di Juni. Nah, hal baiknya bahwa bisa jadi sebelum-sebelumnya Leo ini sempat banyak kegagalan dalam asmara gitu ya. Ada yang putus, ada yang berakhir hubungannya, ada yang kolaps, iya kak, terpuruk nih gitu ya, susah buat membangkitkan lagi, buat istilahnya hubungan aku diselamatkan dengan seseorang gitu. Aku melihat hal yang baik buat kamu ya. Mungkin ini adalah soal betapa kamu seharusnya bisa bangkit dari kegagalan yang sudah pernah terjadi seperti itu, dan kegagalan apapun dijadikan pelajaran buat kedepannya ya, biar tidak terulangi lagi kesalahan yang sama ataupun memilih orang yang salah. Lalu yang ketujuh, tantangan utama dalam kehidupan percintaan kamu di bulan ini, hambatannya mungkin emosinya, egonya ataupun situasinya gitu ya.
Mungkin di sini tantangan utamanya adalah belajar untuk lebih tenang, ini untuk lebih berempati, untuk lebih tenang sih, biar nggak yang apa-apa tuh cenderung emosional dalam menghadapi pasangan atau urusan asmara. Belajar untuk lebih bersikap dewasa dan bijaksana gitu dalam percintaan. Lalu yang ke-8, pesan untuk yang single. Ini nih, perhatikan single Leo, pesan buat kamu, jangan terlalu banyak membuat batasan terhadap orang yang mau deket sama kamu, atau terlalu banyak alasan. Biasanya Leo ini cukup milih loh orang ya, kamu baik gitu ya, cuma kalau ada orang-orang tertentu yang kamu ragukan, kamu juga tidak ngekat langsung. Kamu nggak ngekat langsung, tapi kamu juga tidak yang membiarkan mereka masuk seutuhnya gitu. Jadi kalau aku katakan sih di sini, jangan membuat alasan untuk seseorang gitu ya. Jangan membuat alasan untuk seseorang ini, oh jangan masuk, oh jangan mendekat, tapi kamu kasih akses seperti itu ya. Jadi berjelas-jelas sih, pilih ya pilih gitu, buang ya buang ya. Itu pesan buat yang single. Kalau memang suka dari awal, izinkan masuk ya. Kalau memang tidak suka dari awal, istilahnya ya suruh pergi aja gitu seseorang ini. Jangan buat keputusan di tengah atau gantung kayak gitu. Jangan kamu persilakan mereka masuk ke gerbang halaman rumah kamu, tapi nggak kamu persilakan masuk ke rumah kamu gitu. Kamu biarkan mereka mendekati kamu, tapi kamu sendiri sulit buka hati buat mereka. Jangan ya, PHP dong gitu pesannya. Terus yang ke-9, pesan untuk yang berpasangan gimana ya, tentang komunikasi mungkin, kedekatan atau langkah buat ke depan gitu ya. Jadi pesan untuk yang berpasangan di sini Leo ya, kalau untuk yang berpasangan sih sebaliknya gini ya teman-teman ya, kamu jangan terlalu banyak kayak merasa khawatir terhadap pasangan, ataupun juga terkadang merasa insecure terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap pasangan kamu di sini. Intinya dalam hubungan tidak perlu terlalu banyak kekhawatiran, meskipun banyak ujiannya gitu. Ujian dijadikan pelajaran, bukan untuk terus-terusan khawatir akan hubungan dengan pasangan. Oke? Dan yang ke-10, saran dan arah dari semesta untuk cinta ya di Juni gitu. Langkah terbaik agar kehidupan percintaan kamu berjalan lancar dan selaras gitu ya. Teruslah istilahnya apa ya, kalau kayak kita kerja tuh ya, bekerja, teruslah berdedikasi, penuh loyalitas gitu ya. Dan untuk asmara pun begitu ya, untuk percintaan teruslah berdedikasi, loyalitas, terus untuk fokus mengembangkan hubungan ya. Hubungan harus diiringi dengan tadi adanya romantisme, dan juga kita dalam urusan asmara juga harus mempelajari teknik-teknik nggak tuh? Jadi ada teknik-tekniknya ya dalam menjaga hubungan, dalam menjalin kedekatan, dalam berkomunikasi dengan pasangan di sini, agar hubungan bisa selalu damai, romantis, biar selalu seiring sejalan teman-teman, seiyah sekata ya. Jadi soal asmara itu juga perlu dipelajari, gimana teknik memahami pasangan, membaca diri pasangan, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita tuju, orang yang kita sukai. Ini kalau yang single gitu ya, coba lebih mempelajari sih ya. Itu saran dan arahannya di sini, biar kamu tahu kamu itu lagi berhadapan dengan siapa, atau kamu lagi mencintai siapa sesungguhnya nih orang gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Leo untuk ini semua ya di bulan Juni. Sebenarnya bisa dari kedua belas zodiak ya. Aku tidak melihat ada yang khusus-khusus gitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Leo.